saya mengucapkan selamat pada saudara-saudara kita yang merayakannya. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 1 tahun sejak resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian tanggal 27 Mei tahun 2022 lalu, penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK segera bergegas melakukan pembenahan di berbagai sektor. Beberapa kebijakan dan program prioritas telah dilaksanakan selama menjabat. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK kembali dipercayakan oleh negara, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk memimpin roda pemerintahan di Kota Jayapura. Pelaksana harian Gubernur Papua atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian resmi serahkan SK perpanjang masa jabatan penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK selama 1 tahun ke depan pada Jumat 26 Mei tahun 2023 lalu. Sebagai bentuk ucapan syukur, pemerintah Kota Jayapura melaksanakan syukuran 1 tahun kepemimpinan penjabat Wali Kota Jayapura bersama Forkompimda dan juga masyarakat yang dihelat di Auditorium Universitas Cendrawasih Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK dalam refleksi 1 tahun menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura. Maka setahun kepemimpinan dapat dijalani karena dari sekian banyak harapan, kebutuhan, dan permasalahan warga kota, ada kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan. Selama 1 tahun kebijakan dan program prioritas yang telah dilaksanakan, Frans PK memaparkan dalam bidang birokrasi pemerintahan, konsolidasi internal pemerintahan dengan mencanangkan menerapkan 6 budaya kerja berintegritas sebagai standar kerja ASN pemerintah Kota Jayapura, yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi, dan perubahan, bebas korupsi, dan opini wajar tanpa pengecualian. Bidang pemerintahan umum dan kemasyarakatan, bidang kelembagaan kemasyarakatan, bidang keagamaan, bidang lingkungan hidup, bidang pengembangan SDM telah mencanangkan dan merancang program strategis generasi emas Portnumbai. Dalam bidang pendidikan, program afirmasi pendidikan khusus anak Portnumbai, subsidi biaya pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK untuk siswa Portnumbai dan orang asli Papua dengan kartu Numbai Pintar, dan klaster berikutnya adalah bagi siswa non-OAP yang tidak mampu. Di bidang kesehatan, pemerintah Kota Jayapura di bawah kepemimpinan penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dasar di puskesmas, peningkatan akreditasi puskesmas, menjamin pelayanan BPJS Kesehatan, dan juga mencanangkan dan mengalokasikan dana perawatan rujukan melalui kartu Numbai Sehat, pengganti kartu Papua Sehat. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dasar di puskesmas, peningkatan akreditasi puskesmas, menjaminkan pelayanan BPJS Kesehatan dengan mencapai universal coverage health, karena menjaminkan 102% warga masyarakat Kota Jayapura dalam program jaminan kesehatan nasional, dan juga mencanangkan dan mengalokasikan dana perawatan rujukan melalui kartu Numbai Sehat, pengganti kartu Papua Sehat. Ia menyampaikan di bidang perekonomian, program pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro dan kecil, tetap menjaga kestabilan harga serta memantau suplai dan distribusi bahan pangan di pasar modern dan pasar tradisional secara berkala melalui TPID dan Satgas Pangan secara kolaborasi, sehingga harga sembako barang dan jasa tetap terjaga dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Capaiannya adalah mampu menurunkan tingkat inflasi dari 8,7% pada bulan September 2022 menjadi 3,43% pada bulan April 2022 dan berpeluang turun lagi inflasi bulan Mei tahun 2023.
Di bidang infrastruktur, pemerintah Kota Jayapura terus memperbaiki, meningkatkan kualitas dan menambah kuantitas pada ruas jalan, area pemukiman, area publik, dan fasilitas lainnya. Sementara bidang pelayanan publik dalam rangka proses percepatan proses pelayanan publik yang mudah, cepat, terintegrasi, efisien, dan efektif, maka pemerintah Kota Jayapura telah membentuk Mal Pelayanan Publik yang melayani 100 jenis pelayanan dari 24 instansi Pemda. Selain itu, berhasil meningkatkan status PDAM Jayapura menjadi PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Perseroda pada akhir tahun 2022 bersama pemerintah Kabupaten Jayapura. Frans PK menambahkan, dari kebijakan dan program selama setahun, terdapat juga beberapa keberhasilan pembangunan di Kota Jayapura. Dapat diraih antara lain menaikkan indeks pembangunan manusia dari 80,11% di tahun 2022 menjadi 80,61% di tahun 2022. Meningkatkan angka harapan hidup dari 70,38 tahun 2021 menjadi 71,75 tahun 2022. Menurunkan angka presentasi penduduk miskin dari 11,39% tahun 2021 menjadi 11,12% tahun 2022. Menurunkan inflasi dari 7,45% di bulan Oktober 2022 menurun menjadi 4,39% di bulan Maret 2023. Menurunkan angka pengangguran dari 11,67% di tahun 2022 menjadi 9,71% di tahun 2023. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari 3,28% di tahun 2021 naik menjadi 3,29%. Meningkatkan PAD dan menurunkan angka stunting dari 22,9% tahun 2021 menjadi 20,6% di tahun 2023. Mempertahankan opini WTP yang ke-9 atas laporan keuangan daerah tahun 2022. Selain capaian dan keberhasilan pembangunan selama setahun, penjabat Wali Kota Jayapura di bawah kepemimpinan Frans PK mendapat 15 penghargaan dari instansi pemerintah, BUMN, dan lembaga swasta. Di antaranya, penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tanggal 2 Juni 2022. Piagam penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 20 Juli 2022. Frans PK juga menerima penghargaan pelayanan publik terbaik nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 tanggal 6 Desember tahun 2022. Selain itu, menerima BKN Award atas menerapkan manajemen ASN tanggal 23 September 2022. Selain itu, piagam penghargaan nominasi TPID 10 kota kabupaten berkinerja terbaik kawasan Nusa Tenggara Maluku, Papua dari Menko Perekonomian RI tanggal 15 Mei 2023. Pemerintah Kota Jayapura juga mendapat penghargaan opini WTP murni dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 tanggal 15 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan dalam refleksi 1 tahun kepemimpinannya masih ada hal-hal yang belum maksimal dalam program dan kegiatan. Semua keberhasilan dan capaian kinerja yang telah diraih ini adalah buah karya, goresan, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak dan seluruh komponen anak bangsa yang bekerja dan hidup di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, melalui momentum yang berbahagia ini, secara pribadi, atas nama keluarga, dan sebagai penjabat wali kota, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan doa, kerjasama, kolaborasi, kemitraan,
dan partisipasi semua pihak selama setahun kepemimpinan kami. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama para OPD di jajaran pemerintah Kota Jayapura, Forkompimda, Ketua LMA, para Ondoafi sekota Jayapura, dan juga masyarakat Kota Jayapura. Ia mengajak agar terus menjaga dan merawat kebersamaan, harmonisasi, toleransi, dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Kota Jayapura untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan damai. Sementara itu, Ketua LMA Port Numbai Shores Awe memberikan apresiasi kepada penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK. Menurutnya, meski baru setahun menjabat dalam waktu yang sangat relatif singkat, namun sejumlah program yang dilaksanakan sangat menyentuh masyarakat, terutama masyarakat adat. Ia mengatakan Frans PK merupakan sosok yang sangat menghargai adat dan mampu memposisikan diri sebagai anak adat. Dengan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat untuk Frans PK melanjutkan roda pemerintahan di pemerintah Kota Jayapura 1 tahun ke depan, ia berharap kepada masyarakat adat bersama para Ondoafi agar mendukung program-program kerja dari penjabat Wali Kota Jayapura dan sama-sama menjaga stabilitas Kota Jayapura agar tetap aman dan kondusif.